Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan nilai tukar petani atau NTP Indonesia untuk update terakhir, yaitu kondisi bulan Februari 2025, di mana nilai tukar petani Indonesia pada Februari 2025 itu mengalami penurunan sebesar 0,18% jika dibandingkan Januari 2025. Penurunan nilai tukar petani ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima oleh petani sebesar 0,50%, ya, lebih besar daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,32%. Nah, apabila kita melihat menurut subsektor, maka untuk subsektor tanaman pangan itu pada Februari 2025 terjadi kenaikan sebesar 0,47%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani itu naik sebesar 0,04%, ya, naik 0,04%. Sementara indeks yang dibayar petaninya mengalami penurunan sebesar 0,43%, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk sektor tanaman pangan pada Februari 2025 itu disebabkan oleh naiknya yaitu kelompok padi sebesar 0,07%. Lalu untuk sementara, ya, sementara itu pada indeks yang diterima petani pada kelompok palawija, ya, khususnya komoditas ketela pohon dan jagung itu mengalami penurunan sebesar 0,27%, ya. Jadi kelompok padi naik 0,07%, sedangkan untuk kelompok palawija khususnya ketela pohon dan jagung itu turun sebesar 0,27%. Selanjutnya untuk subkelompok tanaman hortikultura itu pada Februari 2025 terjadi penurunan, ya, sebesar 6,84%. Hal ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 7,08%, lebih besar dari penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,25%, di mana penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini pada Februari 2025 itu disebabkan oleh turunnya indeks pada kelompok sayur-sayuran khususnya komoditas cabai rawit dan bawang merah, ya, sebesar 8,75%. Sementara untuk kelompok lainnya, ya, itu mengalami kenaikan, yaitu kelompok buah-buahan khususnya komoditas salak dan mangga naik sebesar 1,23%, dan juga kelompok tanaman obat khususnya komoditas kencur dan jahe, ya, itu naik sebesar 0,89%. Lalu untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat pada Februari 2025 terjadi kenaikan sebesar 1,03%. Hal ini terjadi karena indeks yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,88%, sementara indeks yang dibayar petaninya mengalami penurunan sebesar 0,15%, di mana kenaikan indeks yang diterima petani pada subsektor tanaman perkebunan rakyat itu disebabkan oleh naiknya kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas kopi dan karet sebesar 0,88%, ya. Selanjutnya untuk subsektor peternakan,
itu pada Februari 2025 terjadi penurunan sebesar 0,51%. Hal ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,84%. Itu lebih besar dari penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,34%, ya. Di mana penurunan indeks yang diterima petani disebabkan oleh turunnya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusunan nilai tukar petani peternakan, yaitu untuk kelompok ternak besar, ya, itu turun 0,98%, kelompok ternak kecil turun 0,03%, lalu kelompok unggas turun 0,65%, dan kelompok hasil ternak turun 0,02%. Adapun komoditas yang menyebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani pada sektor peternakan adalah ayam beras pedaging dan sapi perah. Lalu untuk perikanan, di mana nilai tukar nelayan pada Februari 2025 itu naik sebesar 0,91%. Ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,89%, sementara indeks yang dibayar petaninya mengalami penurunan sebesar 0,01%, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani ini disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusunan nilai tukar nelayan, yaitu kelompok penangkapan di perairan umum, ya, khususnya komoditas ikan biawan dan ikan baung, ya, itu naik sebesar 0,22%, dan juga kelompok penangkapan di laut, ya, khususnya komoditas ikan tongkol dan ikan tongkol dan ikan layang, ya, itu naik sebesar 0,88%. Sedangkan untuk nilai tukar pembudidaya ikan itu pada Februari 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,94%. Hal ini terjadi karena indeks yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,77%. Itu sedangkan untuk indeks harga yang dibayar petaninya mengalami penurunan sebesar 0,18%. Kenaikan daripada indeks yang diterima petani ini disebabkan oleh naiknya harga beberapa jenis komoditas, khususnya ikan bandeng, payau, dan juga udang payau, ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.